Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melandy Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk tugas video pada soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita disuruh buat sebuah program nih, buat program yang logikanya itu penjelasan program dan penjelasan runningnya. Nah, jadi nanti hasil running dan vouchernya dari program pemindahan bilangan. Nah, jika genap, maka akan pindah ke array B. Nah, jika ganjil, akan pindah ke array C. Jadi itu contohnya kayak gini. Kan kita kayak nginputkan suatu banyaknya data nih. Kayak misalnya kita input variabelnya tuh N, semisal. Nah, kita input N-nya itu ada 5, semisal. Nah, berarti nanti data-datanya itu ada 5. Nah, nanti dari 5 data ini kita bisa isi bilangan apapun. Bisa genap, bisa ganjil. Misal 3, 7, 10, 6, dan lain-lain. Nah, maka bilangan-bilangan yang sudah dimasukkan tadi itu kita masuk. Jika genap, kita akan masukkan ke variabel yang namanya itu array B. Nah, jika ganjil, bilangannya kita akan masuk ke variabel yang namanya itu array C. Nah, langsung saja kita akan mulai untuk membuat program codingan C++-nya. Nah, langkah awal untuk membuat program codingan C++-nya, seperti biasa kita akan memanggil si fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Untuk fungsi yang pertama itu, kita akan menggunakan fungsi yang namanya itu include iostream, include. Nah, jadi tugas untuk fungsi yang include iostream ini itu sebagai pengarah nih, pemanggil library atau perpustakaan nanti. Ketika kita bisa menginputkan atau menghasilkan outputnya nanti. Biasanya itu perintahnya itu berupa perintah in maupun out. Nah, nanti kalau kita ingin menjalankan programnya itu kan, kita kan perlu kan untuk menginput sama menghasilkan output datanya nanti. Nah, biasanya kalau di program C++ itu namanya in dan out. Nah, agar kita bisa menggunakan dua fungsi itu, jadi kita perlu untuk manggil si library-nya terlebih dahulu, yaitu namanya itu fungsi include iostream. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua ini kita akan menggunakan fungsi yang namanya itu using namespace std. Nah, setelah kita sudah memasukkan si in sama si outnya tadi kan. Nah, setiap kita ingin menginput si in dan si out itu kan programnya itu harus kita mulai kan. Nah, kita harus mulai dalam mengetikkan std, yaitu artinya memulai programnya. Nah, biar kita tidak perlu menulis setiap perintah standar program C++ itu, yaitu si in dan si out. Nah, kita langsung panggil di awal yang namanya itu fungsi using namespace std. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke program utamanya. Nama dari program utama itu sendiri, namanya itu fungsi in main. Nah, jadi fungsi in main itu tuh tugasnya tuh sebagai program si utama. Jadi si fungsi si in tadi dan si out tadi kan itu kan merupakan suatu langkah-langkah kita ketika kita ingin menginput dan menghasilkan si outputnya nanti kan. Nah, semua langkah-langkah itu termasuk ke dalam si program utama, yaitu terdapat di fungsi in main-nya itu sendiri. Nah, nggak cuma fungsi si in dan si out-nya doang, untuk rumus-rumusnya juga, seperti tadi soal nomor 5 kan kita disuruh untuk mencari menginput sebuah data kan. Nah, jika bisa jika genap akan masuk ke array B. Nah, jika ganjil akan masuk ke array si C. Nah, perintah-perintah itu tadi termasuk ke dalam si program utama, yaitu in main. Nah, biasanya di dalam fungsi in main ini kita kasih tanda menggunakan kurung kurawal. Jadi, perintah-perintah yang tadi itu kita tandai, yaitu perintah seluruh blok dari fungsi si in main ini. Nah, jadi perintah tadi itu tidak termasuk ke tidak nyangkut ke si using namespace std ataupun si include iostream itu. Nah, setelah kita masukkan untuk fungsi utamanya, kita baru masukkan variabelnya tadi. Nah, untuk mengambil variabel, kita gunakan tipe data terlebih dahulu. Di sini untuk tipe datanya itu bertipe data integer. Untuk variabelnya itu sendiri saya panggil variabel yang namanya n. Nah, kenapa sih gunain tipe data yang menggunakan integer? Nah, tadi kan soal nomor 5 kan bersifat angka kan, kita ngikutin suatu bilangan, yaitu jika genap masuk ke array B, jika ganjil masuk ke array C. Nah, itu kan merupakan suatu angka kan kalau bilangan. Nah, makanya itu kita gunakan tipe data integer. Definisi dari tipe data integer itu sendiri itu tipe data yang bersifat angka dan bilangannya itu bulat. Jadi bilangannya itu benar-benar utuh berdiri sendiri. Bisa 6, 12, atau ratusan. Jadi bilangannya itu tidak bersifat koma ataupun negatif ataupun itu nol. Nah, selanjutnya ketika sudah kita akan lanjut ke input si outputnya nanti, yaitu menggunakan fungsi si out. Nah, untuk hasil ketika layar outputnya nanti di sini saya akan menggunakan kata-katanya, misalnya masukkan jumlah datanya, dan kita tutup. Nah, di awal tadi kan kita sudah memasukkan deklarasi variabel n-nya kan. Nah, terus kita tampilkan di outputnya nanti menggunakan cout.
Nah, ketika sudah ditampilkan, untuk membacanya, program itu harus menyimpan variabel deklarasi yang di awal tadi dengan menggunakan fungsi cin. Nah, di cin ini kita panggil lagi variabel yang di atas tadi and kita simpan cin-nya itu. Nah, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya di sini ada variabel baru lagi. Kita tuliskan lagi untuk tipe datanya itu menggunakan integer. Jadi kan kita input array kan, di mana ini saya menggunakan 3 jenis array. Ada variabel A, untuk array-nya itu berindeks n, dan itu artinya tuh banyaknya data yang akan kita masukkan nanti. Kemudian kita akan masukkan untuk array yang kedua, yaitu B, berindeks n juga. Yang ketiga ada variabel C, indeks n juga. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian di soal tadi kan ada perintah mencari ganjil sama genap. Di sini untuk ganjilnya dan genapnya saya inisialisasi menggunakan huruf. Untuk genap itu sendiri, saya inisialisasi dengan variabelnya yang namanya itu X. Nah, jika genap kan tadi suatu perhitungannya kan, genap kan 5 dari 2 kan. Nah, untuk inisialisasi yang awalnya, kita mulai dulu dari 0. Kemudian untuk variabel yang namanya ganjil di sini saya asumsikan dengan huruf G sama dimulai dengan 0. Tipe datanya jangan lupa kita masukkan juga integer lalu kita tutup. Nah, setelah kita sudah men-cout dan in untuk masukkan jumlah variabelnya, jumlah datanya nanti, di sini selanjutnya kita akan melakukan untuk proses perulangannya. Nah, kita ingin masukkan datanya itu semisal 5. Nah, 5 itu tuh banyak jumlahnya data nanti, yaitu sebanyak 5. Nah, 5 data itu kita setelah ingin menginputkan angka berapa aja. Nah, ketika kita ingin menginputkan angka berapa aja, di sini letaknya kita menggunakan pernyataan yang namanya itu pernyataan perulangan. Jadi kita ketik for, kemudian di pernyataan perulangan itu kan ada 3 bentuk, ada inisialisasi, ada kondisi, sama ada perulangan. Nah, ketika kita input pernyataan perulangan, jangan lupa kita kan input variabel baru lagi kan. Nah, di dalam 3 bentuk yang tadi kita panggil juga untuk tipe datanya. Tipe datanya itu integer. Kemudian yang pertama untuk proses perulangan masukkan jumlah datanya nanti. Jadi misal data. Nah, untuk inisialisasinya variabelnya saya namakan dengan variabel i. Inisialisasinya dimulai dari 0. Nah, untuk kondisinya itu selama i mengecek kurang dari n. Kemudian, untuk perulangannya itu yaitu i++, karena kita akan tambah nih datanya sebanyak 1 kali setiap putaran menginput jumlah n nanti. Nah, baru ketika kita sudah inputkan untuk perulangan jumlah datanya, kita cek nih untuk masukkan si elemen-elemen atau himpunan-himpunannya nanti. Kita out, kita masukkan untuk datanya. Di sini saya menggunakan kata-kata data ke berapa. Misalnya saya anggap datanya itu kan sebanyak kita inputkan n kan, datanya n. Kemudian tadi kan kita inisialisasi untuk perulangan n itu kan variabelnya i. Jadi di sini untuk membacanya tuh kita asumsikan atau kita input i-nya itu dimulai dari 1. Jadi yang pertama tuh i plus 1. Jadi kita bacanya tuh kayak gini, misalnya inputkannya 5, berarti datanya itu kita mulai dari 1. Kan i yang di awal tadi kan di proses perulangan ini kan kita asumsikan nggak 0. Nah, supaya kita baca datanya itu mulai dari 1, makanya di sini i-nya itu plus 1. Kemudian sama dengan nah, nah, ketika kita sudah menghasilkan untuk output hasil nanti kita panggil nih ke fungsi ke si variabel yang A. Variabel A ini kan sebagai wadah untuk masukkan jumlah datanya kan. Nah, kita panggil setelah kita udah deklarasi variabel A, variabel A dengan array dengan indeks n itu kita panggil, kita simpan. Nah, namun di sini untuk indeksnya itu namanya i karena untuk indeks yang ikan ini kan di dalam proses atau pernyataan perulangan for yang variabelnya itu i. Itu sudah. Nah, di sini kita akan melakukan untuk perulangan lagi, yaitu mengecek apakah bilangan genap atau bilangan bulat. Maaf, bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi, kita akan masukkan lagi inisialisasinya, masukkan dulu tipe datanya integer, variabelnya itu saya namakan variabel i, inisialisasinya dimulai dari 0,
Terus I-nya itu mengecek selama kurang kurang dari N dan perulangannya itu I plus plus. Nah, kita di sini akan menggunakan kondisi nih untuk syarat dari pengecekan yang pertama itu genapnya dulu. Untuk syarat pengecekan kondisi ini itu kita masukkan untuk syarat itu namanya if. Kemudian kita akan masukkan nih syaratnya. Kita panggil variabel A yang berindeks I tadi yang di atas, yaitu proses perulangan masukkan jumlah datanya, seluruh datanya N tadi kan. Baru, apakah seluruh data N-nya tadi bisa habis dibagi dua, jadi modulo 2. Jadi modulo atau modulus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan cara pengecekan tentukan bilangan genapnya terlebih dahulu kan. Nah, A berindeks ini tuh artinya seluruh elemen-elemen atau jumlah data yang di atas tadi kita cek apakah habis dibagi dua. Nah, bila habis dibagi dua, maka kita akan masuk ke prosesnya bilangan genap. Jika habis dibagi dua, tadi kan jika genap kita masuk nih ke array yang namanya itu B. Di sini baru kita panggil nih untuk variabel yang B tadi. B kan artinya di soal itu kan untuk menyimpan bilangannya itu berupa genap kan. Nah, di sini genap tadi saya inisialisasikan dengan variabelnya itu bernama X. Kemudian variabel B berindeks X kita panggil, yaitu sama dengan dari banyaknya variabel A berindeks I, itu banyaknya seluruh elemen atau jumlah data yang diinputkan di atas tadi kan. Nah, baru ini kita akan masuk ke proses genapnya. Nah, jika ditemukan genapnya itu lebih dari satu, maka kita tambah dengan satu. Jadi artinya seperti ini, ketika kita menginput N-nya itu kan sesuai dengan si usernya nanti kan, misalnya N-nya itu 7, 5, atau lebih dari 2. Nah, untuk masukkan jumlah genap sama ganjilnya kan itu tidak tahu, misalnya genapnya ada 3, ataupun ganjilnya itu ada 7, atau ada 2. Nah, kita kan nggak tahu. Di sini, yaitu jika ditemukan genap lagi, maka bilangan yang genap itu ditambah lagi, ditambah satu. Artinya tuh bukan bilangan genap kayak 6 tambah satu, bukan seperti itu. Ini tuh artinya kayak apakah kita ngecek ada bilangan genap lagi nggak? Kalau ada lagi, kita tambah lagi. Jika bilangannya itu termasuk syarat dari proses bilangan genap, yaitu syarat yang itu tadi, apakah habis dibagi dua, itu benar-benar bersisa habis atau nol. Nah, untuk di bagian if ini, kita udah ngecek untuk kondisi bilangan genap kan? Kita tutup. Nah, kita akan cek lagi untuk kondisi mencari bilangan ganjilnya. Jadi kita gunakan fungsi yang namanya itu else. Else. Jadi fungsi ini yaitu proses perhitungan selain dari fungsi-fungsi yang di if di atas ini. Nah, jadi kalau selain dari fungsi if yang di atas itu kan berarti bukan termasuk mencari bilangan genap kan? Ya, lawan dari bilangan genap yaitu ganjil. Jadi untuk else ini sendiri akan cari untuk bilangan ganjilnya nanti. Nah, untuk bilangan ganjil tadi kan kita masuk ke array yang namanya itu C. Jadi kita panggil nih variabel C. Panggil C. Nah, kita panggil indeksnya tadi, ganjil itu saya inisialisasikan dengan namanya itu huruf Y. Kemudian sama dengan jumlah datanya yang di atas tadi, indeks I tadi, kita masuk ke variabel si C jika ditemukan variabel itu ganjil atau angkanya itu ganjil. Nah, kita masuk lagi, kita tambah lagi. Apakah ditemukan lagi nih dengan ganjilnya? Apakah ada lagi? Kita tambah lagi ganjilnya. E plus 1. Kemudian kita tutup. Nah, setelah sudah proses-proses mencari bilangan ganjil dan bilangan genapnya, yang kita akan simpan ke variabel yang namanya itu variabel B dan C, lalu kita akan mencetak hasil si outputnya. Kita akan mencetak untuk array bilangan B-nya terlebih dahulu atau variabel B. Array B plus asumsikan supaya tahu bahwa untuk array B itu artinya bilangan yang genap. Kemudian kita tutup dan kita akan masuk ke perulangannya. Dan di sini kita akan masuk ke perulangannya karena bilangan genap nanti kan tidak hanya ditemukan sebanyak satu bilangan saja. Panggil lagi, tipe datanya integer, variabel I,
Inisialisasi dimulai dari nol, terus, nah untuk genap tadi kan saya asumsikan dengan hurufnya itu huruf X kan, jadi kita cek nih, itu dari X. Jadi kan kita akan nyari berapa banyak jumlah genapnya nanti, terus ulangannya itu I plus plus. Kita tambah lagi, apakah ada bilangan genap lagi. Jadi I plus plus ditambah satu lagi. I plus plus, kemudian kita akan see out, kita akan panggil ke nama variabelnya itu variabel B dengan array berindeks I. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencetak hasil antarnya. Nah, ini saya akan langsung untuk memasukkan array C yang namanya itu bilangan ganjil. Masuk saja, caranya itu sama. Out array C dengan penamaan ganjil. Terus kita masuk untuk proses perulangannya. Apakah ditemukan bilangan ganjil lagi? Input lagi tipe datanya integer I dimulai dari 0, kemudian I-nya itu mengecek sama kurang dari Y, terus perulangannya itu I plus plus. Terus kita akan cetak. Jadi kita ambil si array variabel C tadi. Nah, di sini yang ketiga saya akan menampilkan untuk seluruh array dari jumlah A-nya. Nah, setelah di sini kita sudah memasukkan untuk rumus-rumus mencari bilangan genap dan bilangan ganjil yang akan kita simpan ke variabel array, yaitu nama variabelnya itu B jika genap, C jika ganjil. Lanjut, kita akan melihat hasilnya. BK kita menginputkan jumlahnya. Nah, baik, di sini langsung saja saya akan masukkan untuk jumlah datanya. Di sini semisal saya menginput jumlah datanya itu sebanyak 4 data. Nah, dari jumlah 4 data ini, kita akan masukkan nih untuk datanya. Berarti ada 4 data kan? Kita masukkan untuk data yang pertama. Di sini semisal saya masukkan 10. Yang kedua, data kedua 3. Data ketiga semisal 6. Terus data yang keempat 7. Nah, jadi, nah di sini akan tertampilkan nih. Jika genap, kita akan masuk ke array yang namanya variabel B itu kan. Nah, ditemukan nih, genapnya itu ada angka 10 sama 6. Jika ganjil, ada kita temu bilangannya itu ada 3 dan 7. Nah, di sini
semua jumlah data yang sudah saya input ini, kita akan masuk ke variabel A, yang artinya tuh semua data yang sudah diinputkan, langsung kita akan masukkan ke array yang namanya itu A. Jadi di sini untuk syarat pemindahan dari genap dan ganjil itu tidak menggunakan kamar kosong. Jadi tidak menggunakan wadah pembantu atau wadah penampung untuk menukar-nukarkan ketika ingin memasukkan bilangan-bilangannya itu apakah genap ataupun ganjil. Nah, baik, cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari program C++-nya. Jadi lanjut di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk sudut code-nya, deskripsi programnya, bentuk flowchart-nya, dan untuk contoh hasil si penjelasan programnya. Nah, baik, langsung saja untuk penjelasan dari bentuk sudut code si programnya. Nah, untuk penjelasan dari sudut code programnya itu, bentuknya itu sama seperti program codingan pada C++ tadi. Namun, kalau di sudut code ini, kita akan panggil nih seluruh jenis-jenis variabel yang sudah diinputkan. Jadi, letak deklarasi variabelnya itu berada di awal. Nah, kita panggilkan variabelnya. Tadi itu variabelnya itu ada variabel N, I, X, dan Y. Nah, di sini untuk tipe datanya itu menggunakan tipe data integer. Nah, terus ada lagi variabel yang pakai array nih. Variabel A nih berarray N, B berarray N, C berarray N, atau berindeks N. Jadi untuk tipe datanya itu integer. Nah, setelah kita sudah deklarasi variabel di awal, baru kita mulai untuk menginput si programnya. Nah, kita mulai, kan tadi kan kita masukkan jumlah datanya. Nah, ketika sudah out masukkan jumlah datanya, baru kita simpan untuk variabel N yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Sedikit penjelasan. Jadi kalau di sedekot itu, untuk si in dan si out-nya itu berbeda. Kalau untuk si out itu sendiri, kalau di sedekot artinya itu write, kalau si in di sedekot itu namanya read. Nah, untuk proses-prosesnya kalau di sedekot itu di sini menggunakan bentuk panah nih atau simbol panah yang mengarah ke sebelah kiri. Nah, lanjut. Nah, setelah sudah memasukkan jumlah datanya dan menyimpan variabel N-nya, kita akan lanjut untuk rumus perulangannya. Nah, setelah kita masukkan jumlah datanya itu N, nah berarti kita menginputkan lagi nih datanya itu sebanyak si N nanti dengan menggunakan perulangan for. Kita cek nih, I kita inisialisikan dengan mulai dari 0, terus kita cek apakah I kurang dari N, atau kita cek selama I itu kurang dari N. Nah, kalau kita sudah masukkan fungsi perulangannya, kita akan cetak nih, masukkan datanya. Di sini datanya itu kita input dari I per 1. Artinya itu, datanya itu kita baca sebagai data 1 atau data pertama. Karena I yang di awal tadi kita sudah inisialisasikan, kita masukkan dengan 0. Jadi untuk masukkan datanya itu, nanti si hasil outputnya itu bukan data ke 0. Jadi kita langsung baca, datanya itu kita mulai dengan 1. Makanya di sini I ditambah 1. Nah, terus kita simpan untuk masukkan si data-datanya tadi ke dalam variabel yang namanya itu variabel A berindeks I. Nah, yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Nah, kita kan masuk ke variabel A kan, tentukan jumlah datanya nanti. Nah, untuk indeksnya itu kita samakan dengan menggunakan perulangan yang di atasnya, yaitu variabelnya itu bernama I. Nah, kemudian kita akan cek untuk masukkan perulangan, mencari bilangannya itu genap atau ganjil, menggunakan perulangan for. Nah, terus kita inisialisasikan lagi, I-nya itu dimulai dari 0, kita cek lagi, 1 kurang dari N. Terus jika sudah, maka kita akan lakukan. Di sini saya atau di sini untuk programnya itu asumsikan untuk mencari bilangan genapnya terlebih dahulu dengan syarat untuk mencari bilangan genap itu namanya itu habis dibagi 2, benar-benar harus dibagi 2 dan bersisa 0. Jadi ini tuh artinya modulo bersisa habis dibagi 2 seperti itu. Nah, jika bilangannya itu habis dibagi 2, itu kan merupakan suatu bilangan yang bersifat bilangan genap kan. Nah, maka kita akan masuk ke dalam si variabel yang namanya B. Seperti contoh soal nomor 5 tadi, perintahnya itu jika genap kita akan masuk ke variabel yang namanya B dengan menggunakan array. Nah, di sini kan sudah nih kita masukkan jumlah-jumlah datanya tadi. Nah, untuk jumlah datanya nanti, misalnya kan sebanyak N, kita masukkan ke dalam variabel yang namanya A ini kan dengan indeks I. Nah, jadi seluruh datanya nanti, nah jika ditemukan bilangannya itu bilangan genap, kita akan masuk ke dalam variabel yang namanya B ini. Nah, di sini saya sudah asumsikan untuk genapnya itu di sini saya menggunakan huruf X. Jadi di sini B berindeks X, yang artinya sebagai wadah penyimpan dari bilangan jika ditemukan bilangannya itu, datanya itu merupakan bilangan genap. Nah, jika kita temukan lagi bilangan genapnya itu ada lagi, maka kita akan tambahkan bilangannya itu, yaitu X ditambah 1. Nah, jika bukan merupakan bilangan genap, maka di sini yaitu kita gunakan si fungsi else, yaitu bukan merupakan si atau syarat dari si fungsi if di atas. Nah, jika bukan genap kan, kita akan langsung melanjutkan untuk ke prosesnya. Nah, jadi jumlah si datanya itu, jika kita temukan ada bilangan si ganjil, baru kita akan masuk ke si variabelnya itu namanya C, dengan indeksnya itu Y, karena sudah diasumsikan untuk ganjilnya itu di sini menggunakan huruf Y. Jika ditemukan lagi, kita tambah lagi untuk
bilangan yang ganjilnya itu, yaitu Y plus 1. Terus, jika sudah lanjut, kita akan cetak untuk si hasil outputnya nanti. Di sini array B. Array B namanya itu asumsikan genap kan? Kita akan masuk ke perulangan lagi menggunakan perulangan for. Terus jika ditemukan bilangan genap, ketika kita ingin menginputkan jumlah n-nya itu lebih dari 2, berarti untuk masukkan datanya itu kan banyak kan. Nah, sesuai kita menginputkan si n-nya nanti. Nah, jika ditemukan bilangan genapnya itu lebih dari 2 atau lebih dari 1, nah bilangannya itu kan langsung bertambah kan. Makanya di sini menggunakan perulangan for, yaitu i plus plus. Nah, jika ditemukan lagi, lanjut, kita akan cetak ke nama variabelnya itu B. Begitupun juga untuk variabel si C, yaitu mencari bilangan ganjilnya. Nah, untuk bilangan semua yang sudah diinputkan N tadi, kita sudah masukkan jumlah-jumlah datanya. Nah, seluruh jumlah data itu kita akan simpan ke array yang namanya itu variabel A. Nah, selanjutnya di sini menjelaskan untuk deskripsi si programnya. Baik, langsung saja deskripsi programnya itu. Yang pertama kita mulai. Selanjutnya kita siapkan memori. Jadi kita kayak pesan tempat nih untuk si variabel n-nya nanti. Dengan variabel n itu artinya jumlah datanya. Terus ada variabel lagi i. I itu sebagai indeks si perulangannya nanti. Terus variabel x dan y itu sebagai penanda indeks array hasilnya nanti. Serta array a, b dan c tadi yang bertipe integer itu. Yang bertipe integer artinya tuh seluruh variabel-variabel yang di atas ini menggunakan tipe data yang bertipe integer. Lanjut, kita akan atur nilai awalnya. Untuk X itu kan tadi udah diasumsikan sebagai genap kan. Jadi X-nya itu kita asumsikan dimulai dari 0, begitupun dengan Y-nya juga 0. Y-nya itu untuk ganjil. Nah, untuk sebelum perhitungannya nanti dimulai. Terus kita akan cetak, masukkan jumlah datanya ke hasil layar outputnya. Nah, terus selanjutnya kita akan simpan angka tersebut ke dalam variabel yang namanya n. Selanjutnya kita akan jalankan perulangannya selama i mulai dari 0 sampai kurang dari n. Terus di dalam perulangan itu kita akan meminta nih untuk si penggunanya nanti memasukkan angkanya satu persatu sesuai dengan si input n-nya. Terus setelah itu kita akan jalankan kembali perulangannya i mulai dari 0 sampai kurang dari n kan untuk setiap angka di array variabel a berindeks itu kan. Terus kita akan cek angka tersebut apakah habis dibagi 2 atau modulo atau modulus 2 sama dengan 0. Nah, jika syarat tersebut memenuhi, kita akan cetak genap. Jika ya kan genap, maka kita pindahkan angka tersebut ke dalam array yang namanya itu variabel b dan berindeks x. Lalu lakukan genapnya itu jika ditemukan ada genap lagi x plus plus. Terus jika tidak ganjil atau jika tidak genap, maka pindahkan angka tersebut ke dalam variabel yang namanya C, yaitu indeks ke Y. Lalu kita akan lakukan untuk Y++. Nah, setelah proses pemisahan selesai, kita akan cetak nih untuk tulisan si hasil bilangan genap dan si hasil bilangan ganjilnya nanti. Nah, kita akan cetakkan untuk array B, lalu jalankan perulangan untuk menampilkan semua isi array B dari indeks 0 kan, sampai ke kurang dari X. Nah, maka kita akan lakukan hal yang sama untuk mencetak hasil array C-nya, yaitu ganjil. Begitupun untuk array si A, yaitu menampilkan semua inputan dari si N. Nah, jika sudah, kita akan mengakhiri si programnya. Nah, selanjutnya untuk penjelasan per barisnya itu bentuknya itu sama ketika saya saat menjelaskan si program C++ saat saya mengoding tadi. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan ulang. Nah, untuk bentuk program bentuk flowchart-nya. Nah, untuk bentuk flowchart itu sendiri definisinya tuh seperti ini. Bentuknya tuh seperti diagram alir dengan menggunakan panah-panah. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk simbol-simbolnya. Untuk simbol equal itu kita memulai dan mengakhiri program. Untuk jajar-genjar, kita input dan output. Untuk persegi panjang itu untuk proses atau perhitungan atau langkah-langkahnya. Untuk heksagonal itu biasanya berupa perulangan. Dan untuk belah ketupat tuh untuk syaratnya, yaitu if, apakah ada syarat gitu loh. Nah, yang pertama langsung saja kita mulai kan programnya. Kemudian kita input si jumlah n-nya, jumlah datanya. Nah, kemudian kita akan input variabel baru lagi kan, variabel array A, B, C, dan variabel X dan Y. X genap, Y ganjil, terus kita akan masukkan 0. Di sini menggunakan simbol persegi panjang karena variabel-variabel ini kita akan masukkan untuk menghitung mencari si bilangan genap dan ganjil. Makanya di sini menggunakan bentuk atau simbol persegi panjang. Terus kita masuk ke proses perulangannya yang for tadi. Kita akan cek untuk memasukkan jumlah n-nya nanti. Jika n-nya 5, berarti ada datanya tuh ada 5 buah atau ada 5. Terus kita layout terlebih dahulu untuk menghasilkan si outputnya nanti. Masukkan datanya itu dari kita baca datanya tuh dimulai dari 1. Nah, terus kita simpan. Untuk datanya kita simpan ke variabel yang namanya itu variabel A, array A. Terus jika ditemukan i++. Nah, terus
panahnya, kita akan alirkan balik ke kondisi perulangan yang pertama, karena kita akan cek lagi, ada data lagi nggak, gitu. Nah, jika kondisinya sudah tercukupi, kita akan lanjut ke keluaran dari si pernyataan perulangan yang memasukkan jumlah data ini, yaitu false. Terus di bagian false ini lanjut ke proses pengecekan. Yang pertama kita akan cek untuk ada syarat apakah genap. Nah, terus di sini kan kita akan masukkan kan untuk perulangan lagi. Nah, kita masukkan jika benar, kita akan masuk ke kondisi if. Kita masukkan kayak kondisi if atau syaratnya jika habis dibagi dua, modul 2. Terus jika benar kita akan cetak genap kan, yaitu kita masukkan ke dalam variabel B. Terus jika ditemukan variabel genapnya itu ada lagi atau bilangan genapnya itu ada lagi, kita akan tambah, yaitu dengan menggunakan X plus 1. Nah, jika bukan, yaitu tadi kan else. Nah, kita akan cetak, yaitu berupa bilangan ganjil, false. Artinya bukan syarat dari si kondisi if ini, modul 2. Jadi, jika ganjil kita akan masuk ke dalam variabel yang namanya array C. Nah, jika ditemukan lagi, kita tambah lagi, Y plus 1. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke proses I plus plus, kita akan tambah. Nah, jika ada bilangan genap lagi atau bilangan ganjil lagi, nah kita akan masuk ke proses perulangannya terus-menerus selama N-nya itu habis. Nah, jika sudah, kita akan keluar. Nah, kita akan mencetak si outnya nanti untuk array B, C, dan A-nya. Untuk B itu kan genap. Kita akan lakukan perulangan lagi kan. Nah, jika benar, nah kita akan masuk ke input si variabel genapnya itu atau bilangan genapnya itu kita simpan ke variabel yang namanya array B di sini. Terus I++, jadi jika ditemukan lagi, kita tambah lagi I++, kita tarik lagi panahnya ke kondisi perulangan for yang array B ini. Terus, jika sudah terpenuhi, lanjutkan, kita keluar dari perulangannya, yaitu false, kita cetak lagi untuk array C, kita cetak untuk bilangan ganjil. Caranya itu sama, seperti kita melakukan proses cetak array B, bilangan genap itu. Nah, kita masuk perulangannya, jika benar, kita akan cetak hasil outputnya, kita panggil variabel C, yaitu sebagai wadah penyimpan hasil bilangan ganjilnya nanti. Terus kita akan masuk ke proses I++. Jadi jika ganjilnya ada lagi, kita akan masuk ke I++, artinya tuh kita tambahkan lagi kan ganjilnya tuh, karena untuk jumlah bilangan ganjil sama genapnya kan tergantung ketika kita menginputkan si banyaknya N-nya nanti. Nah, untuk array variabel A ini, artinya semua data-data yang di atas tadi, kita akan masukkan ke nama wadahnya tuh array A. Nah, jika sudah, kita akan langsung mengakhiri si programnya. Nah, selanjutnya di sini untuk penjelasan hasil programnya yang lebih kompleks. Nah, lanjut saja. Yang pertama tadi kan saya menginput jumlah datanya. Artinya tuh user memasukkan angka 4. Tadi kan saya memasukkan jumlah datanya itu kan 4 kan. Nah, terus ketika saya sudah masukkan 4, nah banyaknya datanya itu 4, kita masukkan juga untuk si data-datanya itu sebanyak 4 tadi, atau himpunannya, atau anggotanya, atau elemennya tadi. Untuk data yang pertama ada 10, data kedua ada 3, data ketiga ada 6, data keempat ada 7. Nah, dari keempat data ini kita simpan kan ke array yang namanya A semua itu tadi. Nah, selanjutnya untuk proses yang ketiga, kita akan pilah-pilah nih logika programnya. Untuk program ngecek satu persatu angkanya itu yang ada di array A tadi, di sini. Kita cek satu-satu nih, apakah angka-angka itu, bilangan itu termasuk bilangan genap atau ganjil. Nah, kita akan tulis terlebih dahulu untuk syaratnya. Di sini, asumsikan untuk syarat genapnya, yaitu modulus 2 sama dengan 0. Nah, lanjut. Kita cek satu persatu kan, 10 itu kan habis dibagi 2. Nah, artinya bilangan 10 itu termasuk bilangan genap. Maka bilangan 10 kita masukkan ke array yang namanya B. Nah, terus kita cek yang ketiga, 3. 3 kan kalau dibagi 2 kan masih ada sisanya kan, yaitu bersisa 1. Yang artinya bilangan 3 itu artinya bilangan ganjil. Maka kita akan masukkan ke dalam wadah array C. Terus cek ke data yang ketiga, yaitu 6. 6 itu kan bisa dibagi 2 atau habis dibagi 2. Maka bilangan 6 itu termasuk bilangan genap. Maka kita akan masukkan ke array yang namanya B. Terus yang terakhir, data keempat, 7. Nah, 7 jika dibagi 2, maka sama, akan bersisa 1. Yang artinya bilangan 7 itu bilangan ganjil. Nah, jadi 7 ini kita masukkan ke array yang namanya C. Nah, di sini untuk tampilan hasil akhirnya, kita akan cetak B itu untuk genap. Jadi genapnya tadi kita akan tampilkan angkanya itu 10 dan 6, karena kedua bilangan itu adalah bilangan genap. Dan untuk array C itu kita akan tampilkan bilangan ganjil. Nah, kita dapat bilangannya itu ada 3 dan 7. Terus yang terakhir kita akan cetak seluruh inputan data yang tadi 10, 3, 6, 7 kita akan simpan ke variabel A. Terus yang terakhir proses return 0 dan execution time.
Jadi di sini bahwa programnya itu telah selesai kita eksekusi dengan sukses. Terus waktu eksekusinya tadi ketika saat saya merahnya tuh tercatat nih sebanyak 28,951 detik. Nah, jadi waktu itu tuh mencakup saat saya melakukan input jumlah datanya, kemudian lanjut saya enter cetak hasil pemindahan bilangannya. Nah, jika genap, maka pindah ke array B, jika ganjil, pindah ke array C, dan ditampilkan langsung ke si layar hasil runnya nanti. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 5. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dari saya dan tutur kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.